ini saya mahasiswa dari Institut Madani Nusantara, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Mohon maaf ya Bu, sebentar mau mengganggu waktunya. Boleh. Boleh tahu namanya siapa Bu? Saya Erni Lestari. Ibu sudah berapa lama ngajar di MI Min Sampora ini? Min 3 Sukabumi maksudnya. Iya. Lumayan lama, 10 tahun lebih. Nah, kira-kira kan udah tahu nih Bu, udah sekitaran 10 tahun ya ngajar di sana. Kira-kira tahu nggak sih berdirinya kapan sekolah ini, lalu kendalanya apa aja gitu saat mengelola sekolah ini? Udah 10 tahun lamanya mengajar di sini ya Bu. Kira-kira tahu nggak Bu kapan berdirinya sekolah ini dan apa aja kendalanya saat pengelolaan sekolah ini? Kalau tepatnya berdirinya nggak tahu ya. Sejak kita ke sana, waktu saya ke sana itu sudah negeri tahun 99. Tapi kalau melihat dari data profil desa itu penegrian itu tahun 1971. Berdirinya 1971, cuman jadi negerinya itu kurang tahu ya, lupa, harus dilihat lagi profil desa. Ya tapi cukup lama, saya bisa tahun 99, sekarang udah tahun 2000 sampai sekarang ya. Ada sekitar 20 tahun. Kira-kira apa aja Bu kendala dari pengelolaan sekolah tersebut Ibu sebagai pengajar di sana? Faktor eksternal dan internal. Ya, kalau di luar barangkali warga sekitar, kemudian orang tua murid, dalam ya faktor sivitas akademik juga yang kadang tidak sevisi atau semisi. Kalau itu sama ya anak-anak juga yang datang silih berganti juga perlu banyak pembinaan yang itu juga salah satu faktor kendala dalam kegiatan mengembangkan pendidikan madrasah. Nah, dari sana Ibu tahu mungkin ya ada berapa tenaga pendidik Bu? Banyak, tenaga pendidik mah ada 28. Termasuk ada penaraknya juga berarti ya itu? Enggak ada, honornya sudah diangkat jadi pegawai negeri semua. Nah, dari situ Bu, apa masih ada gak sebagai tenaga pengajar kendala untuk memperbaiki karakter anak di sana? Kendala banyak ya, yang terutama lingkungan di sana. Lingkungan madrasahnya dekat pabrik ya, jadi banyak sekarang tuh banyak pendatang yang datang dari luar daerah, kemudian bawa budaya yang tidak sesuai dengan budaya daerah tersebut. Ibu sebagai tenaga pendidik, kegiatan apa yang biasanya Ibu lakukan untuk meningkatkan kinerja Ibu sebagai guru di sana untuk sekolah tentunya pribadi gitu ya? Kalau untuk pribadi ya tentu peningkatan kompetensi ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu terus dijalankan, baik dari program dari sekolah ataupun kadang keinginan sendiri, ikut webinar, ikut seminar, baik yang online ataupun offline. Jadi kalau ada kegiatan pendidikan atau pelatihan dari sekolah itu kan biasanya bergilir, gantian, gurunya banyak, jadi gantian siapa yang berangkat, tahun ini siapa, selebihnya gimana kebutuhan sendiri, kita sharing sama teman atau ikut webinar seminar online. Itu udah cukup banyak pengalamannya ya Bu? Banyak sih belum. Cuma sekarang karena pandemi jadi banyak sekali kan media-media belajar ya. Sekarang nggak harus menunggu dari pemerintah, nggak harus menunggu dari tugas dari sekolah. Jadi kita bisa lihat searching di mana banyak diskusi sharing melalui Google Meet, Zoom Meeting. Itu sekarang banyak dah. Tinggal kitanya aja yang rajin. Ikutin webinar mungkin ya. Nah, dari kira-kira apa sih Bu yang prestasi yang pernah Ibu raih selama jadi guru di sana? Prestasi apa ya? Prestasi secara spesifik sih kayaknya belum ada ya kalau secara pribadi. Cuman melihat anak itu juga sebuah kebanggaan sendiri ya gitu. Kebanggaan sendiri. Terus ketika berapa puluh tahun kemudian datang ketemu lagi, dia sudah
lulus kuliah, sudah selesai pendidikan, kemudian sudah praktek, sudah menjadi guru, itu kebanggaan sendiri ya. Kalau prestasi secara akademik menurut satu kriteria dan ada pandangnya dan sebagainya, kayaknya belum ada deh. Belum pantas deh kayaknya ke arah sana. Kalau usaha yang pernah dilakukan gitu untuk menjadikan madrasah yang bermutu, kira-kira dari pribadi sendiri nih? Tadi pertama itu ya, peningkatan kualitas diri melalui pendidikan ataupun pengembangan keprofesian gitu. Yang kedua, dari pihak sekolah itu kegiatan kayak ekstrakurikuler itu ditingkatkan, kemudian menjalin kerjasama dengan orang tua, kemudian mengadakan pendekatan sama peserta didik. Jadi kalau kita sudah dekat dengan peserta didik, biasanya mengarahkan anak itu lebih mudah. Nah, karakter apa yang biasa ibu terapkan ke anak-anak untuk menjadikan peserta didik itu bermutu juga gitu? Pertama pendekatan tadi ya, pendekatan. Kedua mungkin pengayaan. Kemudian ketika anak menemui kesulitan, kita bantu kesulitannya di mana, kemudian kita adakan pendekatan secara personal. Kalau di dalam kelas itu banyakkan, mungkin tidak perlu ada waktu tambahan, kita adakan waktu tambahan yang untuk pendekatan ke anak tersebut gitu. Jadi anak itu tidak malu ya kalau dia perlu bantuan di kelas, mungkin dia malu untuk mengungkapkan, tapi ketika kita kasih waktu tambahan, anak lebih bisa eksplor, lebih eksplor. Saya tuh nggak bisa di bagian ini Bu. Nah jadi kita juga menerangkannya nggak di depan anak-anak yang lain. Nah, jadi ketika ketemu lagi nanti sama teman-temannya yang lain, dia sudah bisa dan tidak merasa malu gitu. Itu salah satu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik ya. Nah, jadi ketika ada peserta didik itu yang tadinya belum bisa, sedikit-sedikit ada perubahan. Itu juga yang termasuk hambatannya itu ya? Nanti jadi ketika anak ada perubahan dari proses belajar walaupun sedikit, orang tua merasa senang ya, di sana akan muncul seolah-olah ya kebanggaan juga buat wali murid ya, anak yang asalnya nggak bisa jadi sedikit-sedikit mulai bisa. Biasanya permasalahan apa aja tuh yang biasa ditangani gitu? Kan biasanya dari faktor apa gitu anak jadi gak bisa misalnya? Kebanyakan faktor latar belakang dari orang tua ya. Jadi orang tua yang bercerai itu, menurut survei secara pribadi, anak-anak yang bermasalah itu adalah anak-anak yang latar belakang orang tuanya itu bercerai. Berpengaruh berarti ya? Berpengaruh sekali. Nah jadi ketika orang tua bercerai, anak tinggal sama neneknya, kemudian lingkungan tidak mendukung, belajar tidak ada yang menemani, kemudian pola dia hidupnya, pola asuhnya gitu. Jadi tidur malam, bangun kesiangan, itu sudah nggak ada yang memperhatikan, akhirnya ke sekolah juga ala kadarnya. Dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu Kak, biasanya siapa yang menangani secara langsung gitu ke anak-anak? Karena di sekolah kita nggak ada guru BK ya. Kalau di tingkat SMP sama SMTA itu kan ada khusus ya guru BK. Kalau di tingkat dasar khususnya di sekolah kita itu tidak ada guru BK. Adapun guru BK itu diperbantukan menjadi guru kelas. Nah maka ketika ada permasalahan di kelas, yang pertama dan utama yang menangani itu adalah guru kelas. Jadi selebihnya kalau nanti tidak bisa ditangani oleh guru kelas, mungkin sharing dengan siswa. Kira-kira menurut ibu sendiri nih, keberadaan guru BK itu penting ya sih gitu? Sebenarnya penting ya, cuman karena karena terbatas mungkin ya guru BK yang ditugaskan di sekolah, jadi ya ala kadarnya aja, jadi guru borongan, guru kelas sekaligus guru BK. Dari permasalahan-permasalahan yang ada itu biasanya
permasalahan apa yang paling pernah dialami itu paling berat gitu untuk menangani peserta didik tersebut? Dengan tidak adanya guru BK di sekolah, apakah permasalahan-permasalahan tersebut bisa tertangani secara spesifik? Secara tertangani secara spesifik mungkin enggak ya, jadi sifatnya umum aja gitu. Membantu anak yang urgennya apa gitu. Jadi kalau secara spesifik khususnya bidangnya apa gitu kayaknya enggak deh ya. Tapi selama ini kan permasalahan juga tidak terlalu signifikan gitu ya, paling pada akhirnya nanti dikembalikan ke orang tua. Nah yang paling berat itu adalah ketika permasalahan itu minta bantuan orang tua, susah, orang tuanya nggak ada soalnya. Apakah ada Kak kerjasama antar guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan BK ini? Kalau kerjasama ada, sudah jelas. Kan kalau misalnya seperti saya ngajar di kelas 4, ketika ada permasalahan di kelas 4 kita tanya ke guru sebelumnya. Iya sebentar ya, tanya ke guru sebelumnya waktu di kelas ini bagaimana. Permasalahan-permasalahan yang ada, apakah ada kerjasama antar kepala sekolah dan guru untuk mengidentifikasi masalah siswa yang membutuhkan BK ini? Iya ada, jelas ada. Setiap tingkatan sekolah kelas, kayak saya di kelas 4 ketika menemukan permasalahan itu akan terlihat kerjasamanya, kita sharing lagi dengan guru sebelumnya. Di kelas 4 ini anak begini, kita tanya ke guru sebelumnya apakah di kelas 3 anak tersebut seperti itu atau tidak gitu. Terus kita tanya lagi, kita gali lebih dalam lagi pengalaman anak tersebut di kelas sebelumnya gitu. Jadi itu kan ada kerjasama ya. Nah ketika permasalahan itu, ketika permasalahan itu kita sudah mentok ya, kita minta pendapat sama orang yang lebih tua di sekolah ya, khususnya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Nanti andai sudah melakukan pendekatan secara personal itu sudah tak mampu lagi, maka kita minta kebijakan kepala sekolah. Biasanya kan turun tangan itu bertahap ya, kelas, nanti kita sharing sama guru sebelumnya, terus pendekatan ke rumahnya sudah jalan terakhir, mungkin nanti kita minta kebijakan ke kepala sekolah. Itu jelas kalau kerjasama ada, karena nggak ada guru BK juga kan, jadi perlu kerjasama dengan guru yang lain. Apakah sekolah pernah mendiskusikan merencanakan adanya guru BK? Kalau mendiskusikan merencanakan tiap tahun itu ada, tiap tahun ketika ada perencanaan kebutuhan guru itu selalu kita ajukan, tapi alhamdulillah belum terrealisasi. Jika belum ada guru BK, apa sih menurut ibu sendiri, pernah ada penyuluhan mengenai BK nggak di sekolah? Maksudnya ke anak-anak? Anak-anak. Kalau penyuluhan secara khusus enggak ya, cuma kita biasanya itu kalau lagi ada acara khusus seperti outdoor classroom day, jadi ketika ada kegiatan massal, kegiatan belajar di luar kelas, itu kita ada kegiatan untuk seperti nobuli, kemudian pendekatan ke anak-anak untuk belajar bersama dengan teman yang memiliki kekurangan, kemudian menerapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru dan anak-anak kaitan dengan madrasah ramah anak. Jadi kalau secara khusus personal enggak. Mungkin intinya di sekolah belum ada guru BK, tapi berbagai macam permasalahan yang ada masih bisa ditangani dengan yang lain. Ya sebisa-bisa harus bisa ditangani. Ya tadi banyak sharing aja ya, banyak sharing itu. Kadang-kadang kan memang guru-guru juga karena ngajarnya di sana di sini, jadi permasalahan seperti itu suka ditemui gitu. Ada macam-macam ya permasalahannya. Ibu boleh, maaf ini ada backing vokal di belakang. Gak apa-apa. Sebelumnya makasih ya Ibu atas waktunya, juga telah mengganggu waktu istirahatnya. Makasih ya Ibu. Sama-sama.